Iya, aneh tapi nyata. Seorang bocah di Blitar, Jawa Timur ikut terbawa angin hingga melayang di udara. Bocah ini terbawa angin setelah menerbangkan layangan. Diduga berat bocah yang ringan membuat dirinya terbawa angin dari layangan yang ia amainkan. Video ini pun lantas viral di media sosial. Beruntung sang bocah berhasil diturunkan dalam keadaan selamat dan kondisinya baik-baik saja. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Sejumlah rangkaian informasi menarik akan kami hadirkan untuk menemani Anda menikmati pagi agar lebih berisi. Bersama saya Nizi Ardinata, inilah Cakrawala. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Mungkin perlu waspada ya terhadap karyawan Anda jika Anda punya usaha nih. Pasalnya di Kembangan, Jakarta Barat, seorang karyawan toko di salah satu mal diduga menilap uang pemasukan dari pelanggan. Modusnya dengan bermodalkan kris palsu. Tak tanggung-tanggung kerugian toko mencapai puluhan juta rupiah. Diketahui total sebanyak 45 juta rupiah uang toko yang ditilap sang karyawan. Awalnya pemilik toko curiga lantaran pemasukan tokonya berkurang drastis dalam 3 bulan terakhir. Lantas untuk mencari tahu kejanggalannya, pemilik toko berinisiatif menjebak sang karyawan dengan berpura-pura menjadi customer. Saat transaksi, karyawan yang berinisial AS memberikan 2 kode kris, yakni kris toko dan kris pribadi. Hal ini terekam jelas dalam video rekaman yang dibuat oleh pemilik toko. Disinilah sang karyawan tak berkutik. Saat ditanya oleh pemilik uangnya digunakan untuk apa, jawaban sang karyawan berbelit-belit. Atas kejadian ini, pemilik mengaku belum berniat melaporkan sang karyawan kepada polisi. Alasannya, orang tua pelaku berinisiatif untuk mengganti kerugian toko. Pemirsa, di Ciledug, Kota Tangerang, Banten, 2 kelompok remaja tawuran. Dalam aksinya, puluhan remaja ini saling mengejar dengan membawa senjata tajam hingga membuat resah pengguna jalan. Tak butuh waktu lama, polisi lantas menangkap-nangkapi para pelaku yang rata-rata masih di bawah umur. Berdasarkan video amatir yang direkam warga saat melintas di Jalan Paninggilan, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, terlihat tawuran 2 kelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam. Pengendara mobil yang sedang bersama keluarga panik ketakutan karena terjebak di tengah remaja yang membawa senjata tajam, celurit, dan pedang. Video ini pun viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, tim Satreskrim Polsek Ciledug menangkap 8 orang dari 2 kelompok. 4 pelaku masih di bawah umur. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti senjata tajam yang digunakan para pelaku saat tawuran. Dari kelompok tawuran yang diamankan Polsek Ciledug tersebut, terdapat 8 orang yang berhasil diamankan, dengan 4 diantaranya masih berusia di bawah 18 tahun. Adapun barang bukti yang diamankan yaitu 3 buah celurit dan 1 buah samurai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1991 dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Kita ke informasi lain pemirsa. Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan warga di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara itu di Dharmasraya, Sumatera Barat, warga juga harus menunggu pembagian air bersih karena sumur yang mengering. Warga di kawasan pegunungan Menoreh, Desa Pendoworejo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta merasakan dampak dari musim kemarau panjang yang terjadi tahun ini. Salah satunya di Pedukuhan Tileng. Sejak 3 bulan terakhir, mereka harus berburu air bersih di sejumlah mata air yang ada di desa mereka. Sumber air yang terbilang kecil membuat warga harus sabar mengantri dan bergiliran dengan warga lainnya. Akibat musim kemarau, sejumlah sumur warga yang berada di daerah Jorong Lubuk Patin, Nagari, Kota Baru, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya mengalami kekeringan. Warga pun harus mengantri untuk menerima pembagian air bersih yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Dharmasraya. Anggota TNI Angkatan Laut Lanal Kendari menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 30.000 liter di 4 desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Tercatat ada 1.851 warga dari 4 desa yang terdampak kekeringan. Di antaranya Desa Lepe, Desa Bajo Indah, Desa Bajo, dan Desa Atu-Atu. Wilayah tersebut telah dilanda kekeringan ekstrim selama 2 bulan akibat kemarau panjang. Kita ke informasi mancanegara terkait perang Israel-Hamas, pemirsa. Di Palestina saat ini terdapat 45 orang warga negara Indonesia. 10 diantaranya berada di jalur Gaza. Mereka hingga kini menunggu bantuan untuk dievakuasi dari wilayah terdampak perang. "45 orang warga negara Indonesia berada di Palestina. 10 orang di antara mereka di Gaza dan 35 orang lainnya di wilayah tepi barat. Menurut Kementerian Luar Negeri, tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Namun, pemerintah menyiapkan rencana untuk mengevakuasi para warga negara Indonesia dari wilayah Palestina, terutama 10 warga negara Indonesia yang berada di Gaza. Kita telah menyusun rencana kontingensi dan saat ini dalam tahap koordinasi yang dilakukan oleh KBRI Beirut, KBRI Aman, dan KBRI Kairo untuk mengimplementasikan rencana kontingensi tersebut. Fokus kita adalah ke upaya untuk mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Palestina, khususnya 10 orang yang saat ini masih berada di jalur Gaza. KBRI Aman Yordania, KBRI Beirut Lebanon, dan KBRI Kairo Mesir telah disiagakan untuk memantau perkembangan perang antara Israel dan Hamas, serta untuk memastikan keselamatan para warga negara Indonesia. Ya, sementara itu pemirsa, massa yang tergabung dalam Aqsa Working Group melakukan unjuk rasa di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Dalam pernyataan sikapnya, massa menyatakan dukungannya kepada Palestina. Dengan mengibarkan bendera Palestina dan Indonesia, pengunjuk rasa menyuarakan tuntutannya di depan Gedung Kedutaan Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Massa yang mengatasnamakan Aqsa Working Group ini mengecam tindakan Zionis Israel yang terus melakukan penyerangan ke Palestina. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Presidium AWG, pengunjuk rasa meminta pemerintah Amerika Serikat menghentikan bantuan kepada Israel dan juga memberikan dukungannya terhadap warga Palestina yang kini tengah hidup dalam gempuran. Massa juga menuntut pemerintah negara Muslim melakukan pertemuan guna membuat langkah konkret menyikapi tindakan Israel kepada rakyat Palestina. Ya, siar ini adalah bentuk pembelaan kita, dukungan kita terhadap rakyat Palestina yang saat ini sedang mengalami kezaliman di jalur Gaza dengan diserang oleh Zionis Israel secara membabi-buta sejak tanggal 7 Oktober yang lalu. Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai dan dengan penjagaan personel kepolisian. Pengunjuk rasa menyatakan akan terus melakukan aksi hingga rakyat Palestina merdeka. Aksi dukungan untuk warga Palestina juga mengalir di beberapa negara. Di Amerika Serikat, aksi unjuk rasa bahkan dilakukan di beberapa kota untuk mendukung negara Palestina. Aksi dukungan kepada warga Gaza juga dilakukan di Korea Selatan, Pakistan, Chili, dan juga Kolombia. Ratusan orang berkumpul di kota Cambridge, wilayah negara bagian Massachusetts untuk memberikan dukungan bagi Palestina. Mereka meneriakkan dukungan ke Hamas dan menyuruhkan Amerika agar menghentikan bantuan ke Israel. Aksi dukungan untuk rakyat Palestina juga digelar di kota Muzaffarabad, Pakistan. Massa meluapkan kemarahan mereka dengan membakar bendera Israel serta meneriakkan slogan-slogan anti-Israel. Sekelompok pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di kota Seoul, Korea Selatan. Mereka mengecam serangan Israel ke Gaza. Para pengunjuk rasa juga menyuruhkan solidaritas dengan Palestina dan menuntut agar Israel menghentikan serangan udara ke Gaza. Sekelompok pengunjuk rasa berkumpul di ibu kota Chili dan Kolombia sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina. Mereka menentang pembantaian warga sipil dan menurutnya Israel pantas disalahkan karena tidak mematuhi resolusi PBB.
Gara-gara konten di media sosial, seorang ayah tiri tikam anaknya di Sidoarjo. Selanjutnya akan hadir di Cakrawala, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami tentunya masih di Cakrawala. 4 orang pelajar SMK di Kelapa Gading, Jakarta Utara ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras saat tawuran di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kepada polisi, para remaja ini mengaku membeli air keras dengan alasan untuk membersihkan material dari karat. Inilah para pelaku tawuran yang diamankan tim Satreskrim Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Para pelaku yang masih duduk di sekolah menengah kejuruan ini diamankan dari lokasi berbeda. Polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus penyiraman air keras. Dari 4 orang, 2 diantaranya masih di bawah umur. Menurut keterangan tersangka, dirinya telah menyiapkan air keras beberapa hari sebelumnya dengan alasan untuk berjaga-jaga bila diserang kelompok pelajar lain di jalan. Mereka membeli air keras secara urunan. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku untuk menyiram air keras kepada korbannya. Sebelumnya, sempat terjadi perkelahian antara 2 kelompok pelajar sekolah menengah kejuruan pada tanggal 27 September 2023 lalu. Kita berhasil mengamankan kurang lebih 4 yang terduga pelaku. 2 pelaku ini sudah di atas umur, berusia 18 tahun. Kemudian 2 pelaku lainnya itu berusia di bawah 18 tahun. Kita sebut anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelajar kelas 12 yang telah berusia 18 tahun ini dikenakan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Sementara, akibat ulah tersangka, korban mengalami luka bakar 80% di bagian wajah. Masih terkait tawuran remaja, pemirsa, 2 kelompok pelajar SMA terlibat aksi tawuran di Jalan Pintu 2 Taman Mini Indonesia Indah Atas, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Mereka bahkan melakukan aksinya di sore hari saat kondisi sekitar ramai. Dua kelompok pelajar yang terlibat tawuran ini saling serang menggunakan berbagai senjata seperti petasan hingga senjata tajam. Untuk sementara, penyebab tawuran ini belum diketahui. Tawuran ini tentu membuat warga resah dan mereka berusaha membubarkan para pelajar yang bertikai. Warga pun berharap petugas kepolisian di Jakarta lebih gencar dan melakukan patroli, terutama di kawasan yang sering dijadikan lokasi tawuran. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, pemirsa, tanpa alasan yang jelas, gerombolan remaja bersenjata tajam menyerang permukiman warga dan menyebabkan 1 orang warga terluka. Dalam rekaman CCTV ini, puluhan pelaku tiba-tiba masuk ke perumahan dan menyerang warga yang terlihat di depan rumah. Peristiwa terjadi saat warga selesai melakukan ronda malam. Tak diketahui alasannya, tiba-tiba puluhan pemuda dengan membawa senjata tajam masuk dan mengejar warga. Akibatnya, salah seorang warga mengalami luka sabetan senjata tajam dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan kelompok pemuda yang menggelar pesta miras di Kendari, Sulawesi Tenggara. Tak hanya kabur dari kejaran polisi, mereka bahkan ada yang melakukan perlawanan. Sejumlah polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan kelompok pemuda di Jalan Hea Mokodompit, Kelurahan Lalaora, Kecamatan Kabu, Kota Kendari. Kelompok pemuda ini menggelar pesta miras di tengah jalan hingga membuat warga resah dan takut saat melintas. Polisi yang berusaha membubarkan justru mendapat perlawanan dari para pemuda tersebut.
Setelah dilakukan pengejaran, polisi mengamankan 8 orang beserta barang buktinya yang ditemukan di lokasi. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita 10 unit sepeda motor, 1 buah badik, dan sejumlah barang bukti lainnya. Selanjutnya mereka digiring ke Mapolresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sementara anggota polisi lainnya masih berjaga di lokasi. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Gesekan terjadi antara petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan penghuni ruko saat petugas melakukan pengosongan terhadap ruko berlantai 4 di Jakarta Coffee House Menteng, Jakarta Pusat. Meski sempat terjadi ketegangan, namun eksekusi tetap berjalan. Jangan begini, Bang. Inilah proses pengosongan ruko berlantai 4 di Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Pada saat eksekusi, sempat terjadi ketegangan antara petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perwakilan pemilik ruko. Meski sempat ada penghadangan dari sejumlah perwakilan pemilik ruko, eksekusi tetap berjalan. Sejumlah petugas dari pihak kepolisian melakukan pengamanan agar tidak terjadi hal-hal buruk. Sementara itu, pemilik berdalih eksekusi ini tidak sah karena kasus ini masih dalam proses pengadilan. Namun, petugas jurusita tetap melakukan eksekusi dengan alasan sesuai gross risalah lelang bertanggal September 2021. Pemirsa, hanya gara-gara terlibat cekcok masalah konten di media sosial, seorang ayah tiri di Sidoarjo, Jawa Timur tega menikam punggung anaknya dengan pisau dapur. Beruntung, nyawa korban masih selamat dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Inilah proses penangkapan terhadap seorang pria di Sidoarjo, Jawa Timur yang sudah tega menusuk anak tirinya dengan sebuah pisau dapur akibat cekcok masalah konten YouTube. Dari hasil pemeriksaan polisi, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan orang tua dan anak tiri terjadi bermula ketika pelaku yang merupakan ayah tiri korban menegur anak tirinya yakni AA 15 tahun di rumahnya karena tidak mengindahkan teguran ibu kandungnya saat ditegur masalah konten YouTube. Sang anak yang mulai awal tidak cocok dengan ayah tirinya ini langsung berusaha melawan dan terlibat cekcok dengan ayah tiri. Ironisnya, saat kejadian pelaku ayah tiri korban emosi dan langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau dapur yang berada di lokasi kejadian. Pelaku menusuk punggung dan leher korban yang menyebabkan korban luka dan dilarikan ke rumah sakit. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro menegaskan kasus penganiayaan antara seorang anak dan ayah tirinya ini murni dipicu ketidakcocokan antara korban dengan pelaku sejak pelaku menikahi ibu kandung korban. Ya, pemirsa, gara-gara sebuah rokok, sebuah mobil terbakar di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sang sopir yang panik lantas langsung kabur meninggalkan mobilnya yang hangus terbakar. Depan kaca. Mobil minibus yang terbakar ini awalnya tengah mengangkut jerigen isi BBM jenis Pertalite yang baru dibeli dari sebuah SPBU. Dugaan sementara kebakaran dipicu dari api rokok sopir minibus tersebut. Bukannya memadamkan api yang membakar mobilnya atau meminta bantuan warga, sang sopir ironisnya justru malah melarikan diri. Pengemudi mobil yang diduga berasal dari Kabupaten Sopeng tersebut panik hingga kabur dan meninggalkan mobilnya. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 1 orang tewas dan 1 luka berat saat sebuah truk ekspedisi menabrak truk tronton bermuatan kedelai yang sedang berhenti darurat di Tol Ngawi, Jawa Timur. Dugaan sementara sopir truk ekspedisi mengantuk sehingga kurang konsentrasi. Inilah bagian depan truk box ekspedisi yang mengalami rusak parah setelah menabrak truk tronton bermuatan kedelai yang sedang berhenti darurat di bahu jalan tol Solo Ngawi karena bannya bocor. Nah, sopir truk tronton bernama Dandi yang tengah mengganti ban tewas tertabrak truk ekspedisi. Sedangkan sopir truk box yang menabraknya mengalami luka berat. Seluruh korban kini masih dirawat di Rumah Sakit Widodo serta RSUD Suroto Ngawi, Jawa Timur. Penyebab kecelakaan diduga karena sopir truk mengantuk saat berkendara sehingga kehilangan konsentrasi. Kita beralih ke informasi olahraga, pemirsa. Tim nasional Indonesia percaya diri bisa meraih kemenangan atas Brunei Darussalam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 babak pertama. Namun sang negeri jiran tak mau menyerah begitu saja.
Tim nasional Indonesia menggelar latihan resmi sekaligus uji kondisi Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu malam. Pasukan Shin Tae-yong tampak serius menyiapkan sejumlah taktik untuk membongkar pertahanan Brunei Darussalam dalam laga pra Piala Dunia 2026. Mereka nampak percaya diri walau Marcelino dan Rafael dalam kondisi cedera. Shin Tae-yong tak mau gegabah karena Brunei bisa sangat menyulitkan. 당연히 상대는 내려앉아서 골을 한 골을 덜 먹기 위해서 준비할 것이라고 생각하고 있고 그러면서 우리한테 뭐 간간히 역습할 것이다. 그렇지만 우리 또한 절대 실점을 용납하지 않는다. 그렇지만 상대가 밀집했을 때 우리가 어떻게 만들어 나갈지에 대해서는 좀 더 연구하고 어떻게 할 것인지에 대해서는 제가 내일 경기장에서 보여줄 수 있도록 하겠습니다. Sadar akan kekuatan pasukan Garuda yang dahsyat, Brunei Darussalam mengaku sudah menyiapkan pendekatan yang tepat. Pelatih Mario Rivera membawa sebagian besar pemain baru yang tidak merasakan kekalahan telak dari Indonesia tahun lalu di Piala AFF. Membangun tembok pertahanan yang tebal menjadi salah satu rencana Brunei. But football is the biggest sport because always play 11 versus 11 and start 0-0 and everything can happen. So for sure we will try to give our best and to be competitive tomorrow. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia versus Brunei Darussalam akan berlangsung Kamis malam, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita tentunya di Cakrawala pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan Cakrawala esok pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya MZ Ardiunata, terima kasih banyak, sampai jumpa dan wassalamualaikum.